Seoul malam ini menangis. Hujan turun menderu, membasahi jalanan berkilaan dan kaca jendela bus. Di tengah keriuhan itu, masuklah Han Ji-hun. CEO muda yang jasnya seharga puluhan juta won kini basah kuyup. Rambutnya sedikit acak-acakan. Wajahnya tegang, kontras dengan gemerlap neon kota yang tercermin di lantai basah kuyup. Ia terlihat seperti seorang raja yang baru saja terempas dari singgasananya. Ia menghela napas, mencari tempat duduk. Mata Ji-hun menyapu sudut belakang. Di sana, duduklah Kang Soo-jin. Ia tampak tersenyum pada kekacauan di sekelilingnya. Pandangannya terkunci pada tetesan air di jendela. Rok pensil hitamnya, blus sutra, dan kalung tipis emasnya memancarkan aura elegan dan seksi yang tenang. Cahaya dari lampu jalan yang melewati. Rintik hujan menciptakan siluetnya yang misterius. Ji-hun merasa ada magnet tak terlihat yang menariknya ke sana. Padahal ia seharusnya memikirkan rapat dewan besok. Tiba-tiba, entah karena firasat atau kesadaran, Soo-jin memalingkan wajahnya dari jendela. Matanya yang gelap dan tajam langsung bertemu dengan mata Ji-hun. Di tengah hiruk-pikuk suara mesin bus dan derasnya hujan, waktu seolah membeku. Hanya ada mereka berdua. Sebuah keheningan yang mematikan. Sebuah janji yang tak terucapkan. Sebuah takdir yang baru dimulai. Di dalam bus yang melaju membelah malam Seoul. Mata Ji-hun tidak bisa berhenti memikirkan wanita di bus. Dengan sumber daya yang tak terbatas. Ia segera menemukan identitasnya. Kang Soo-jin, dosen muda di Departemen Desain Fashion, Universitas Tsinghua. Sebuah senyum tipis, penuh tekad, terukir di wajah Ji-hun. Dosen, gumamnya. Selama ini, ia hanya dikenal sebagai CEO Han Jae-hun yang dingin dan tak tersentuh. Status itu selalu menciptakan dinding antara dirinya dan orang lain. Tapi kali ini, ia ingin berbeda. Ia ingin mendekatinya sebagai orang biasa. Rencananya mulai terbentuk. Beberapa hari kemudian, Ji-hun sibuk mempersiapkan penyamarannya. Ia tidak bisa serta-merta menjadi dosen biasa. Ia adalah Han Ji-hun, CEO Grup Han Group. Ia menghubungi koneksi di Kementerian Pendidikan, mengatur agar ia ditugaskan sebagai dosen tamu sementara di Universitas Tsinghua, mengajar mata kuliah bisnis yang relevan dengan industrinya. Sebuah jas santai namun tetap elegan menggantikan setelan formalnya. Kacamata berbingkai tipis ia coba, menambahkan kesan intelektual pada penampilannya. Pagi yang cerah, kontras dengan malam hujan itu, Ji-hun melangkah masuk ke gerbang Universitas Tsinghua. Jas mahal yang basah kini diganti dengan blazer abu-abu yang trendy. Wajahnya yang kaku kini sedikit lebih santai. Meski tatapan tajamnya masih ada, ia bukan lagi CEO Han Ji-hun, tetapi dosen Han, dosen tamu baru yang misterius. Di koridor kampus yang ramai, ia melihat sekelas Soo-jin sedang berbicara dengan mahasiswa. Jantungnya berdebar. Misi penyamaran telah dimulai. Ji-hun berdiri di depan kelas, mengenakan kacamata dan blazer abu-abu. Ia memulai kuliahnya tentang strategi bisnis dengan suara tenang dan percaya diri. Para mahasiswa tampak terkesan dengan dosen tamu yang tampan dan karismatik ini. Di antara kerumunan, Ji-hun mencoba mencari sosok yang ia cari. Jantungnya berdebar, antisipasi semakin memuncak. Kemudian, pintu kelas terbuka. Seorang wanita masuk ke kelas, membawa beberapa buku di tangannya. Kang Soo-jin, wajahnya yang biasa tenang, kini menunjukkan keterkejutan. Matanya membelalak saat melihat pria di depan kelas itu. Dosen tamu itu, dia adalah pria dari bus. Pria dengan tatapan intens yang tak bisa ia lupakan. Soo-jin berdiri mematung di ambang pintu, seolah waktu berhenti lagi. Persis seperti di dalam bus malam itu. Mata Ji-hun bertemu dengan mata Soo-jin. Sebuah kilatan pengakuan melintas di antara mereka. Senyum tipis, hampir tak terlihat, muncul di bibir Ji-hun. Di sisi lain, Soo-jin masih terpaku. Mencoba mencerna kenyataan ini, ada ketegangan yang kuat. Perpaduan antara rasa ingin tahu dan sebuah rahasia yang tak terucapkan. Mengisi seluruh ruangan. Kelas yang awalnya ramai, kini seolah hening. Hanya ada bisikan tatapan mereka. Kelas selesai, namun interaksi mereka baru dimulai. Ji-hun, dengan dalih,
Dosen tamu yang ingin mengenal lingkungan kampus sering mencari Sujin. Mereka mulai dengan obrolan ringan tentang kurikulum, kemudian berkembang menjadi diskusi tentang desain, seni, bahkan mimpi. Sujin awalnya curiga, perlahan mulai membuka diri pada dosen Han yang misterius namun penuh perhatian ini. Ia merasakan koneksi yang aneh, seolah mereka sudah saling mengenal lama. Hujan kembali membasahi Seoul, namun kali ini berbeda. Ji-hoon dan Sujin berjalan di bawah satu payung hitam. Mereka berbagi tawa saat tetesan air mengenai bahu Ji-hoon, atau saat Sujin sengaja menggeser payung ke arahnya. Mereka berbagi kopi hangat di bangku taman. Jari-jari mereka sesekali bersentuhan saat mengambil cangkir. Setiap momen kecil, setiap sentuhan tak sengaja, membangun jembatan emosi di antara mereka. Ji-hoon menikmati setiap detik penyamarannya, merasakan kebahagiaan yang tak pernah ia dapatkan sebagai seorang CEO. Malam itu, setelah seharian penuh tawa, Ji-hoon mengantar Sujin pulang. Di depan pintu apartemen, ada keheningan yang nyaman. Sujin menatapnya. Ada pertanyaan yang belum terucap di matanya. Dosen Han, Anda ini siapa sebenarnya? Tanyanya perlahan. Ji-hoon hanya tersenyum tipis. Matanya memancarkan keraguan, namun juga keinginan untuk melindungi rahasianya. Ia tahu, semakin lama penyamaran ini, semakin sulit pengungkapannya. Malam itu, setelah kencan mereka, Sujin menemukan sesuatu yang terjatuh dari tas Ji-hoon, sebuah kartu nama. Ia mengambilnya, dan matanya membelalak kaget. Han Ji-hoon, CEO Han Group, pria yang selama ini ia kenal sebagai dosen Han, ternyata adalah sosok yang begitu berkuasa. Perasaannya campur aduk, terkejut, sedikit terluka karena kebohongan, namun juga teringat akan ketulusan yang Ji-hoon tunjukkan. Ia menelepon Ji-hoon. Suaranya dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Ji-hoon segera datang menemui Sujin. Hujan kembali turun, seolah menjadi saksi pengakuan jujurnya. Ji-hoon menjelaskan, ia hanya ingin Sujin melihatnya sebagai pria biasa, bukan CEO. Ia lelah dengan orang-orang yang mendekatinya hanya karena status. Matanya memohon pengertian. Sujin mendengarkan, mengingat kembali semua momen tulus yang mereka lewati. Ia melihat ketulusan di mata Ji-hoon, bukan tipuan. Perlahan, senyum tipis terukir di bibirnya. Ia mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Ji-hoon. Hujan tak berhenti. Sujin menarik Ji-hoon keluar dari teras, menuju derasnya air hujan. Di sana, di bawah guyuran hujan yang membasahi mereka berdua, Ji-hoon meraih wajah Sujin. Matanya menatap dalam, penuh cinta dan kebahagiaan. Tanpa ragu, bibir mereka bertemu dalam ciuman mesra. Ciuman pertama yang penuh gairah dan janji. Dunia seolah menghilang. Hanya ada mereka berdua. Di bawah hujan Seoul yang menjadi saksi cinta mereka.